Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emma di channel yang inspiratif dan memberdayakan. Hari ini adalah hari-hari terakhir di bulan Februari tahun 2022 dan beberapa hari yang lalu di Indonesia sempat viral ya di sosial media tentang perkataan seorang menteri saat diwawancarai gitu ya, yang dianggap melecehkan atau dianggap tidak pantas ya, karena membandingkan sesuatu yang mulia dengan suara hewan. Dan ya begitulah tanggapan netizen seperti itu, dan viral di sosial media. Ada yang buat meme, TikTok ya, dan lain sebagainya ya. Begitulah netizen, kita tahu kan ya. Di sini saya tidak akan membahas masalah benar atau salah tentang sikap beliau atau ucapan beliau itu ya. Jadi di sini saya menanggapi karena saya juga teringat saya dulu seperti itu sebagai netizen. Dulu saya ingat waktu Pilpres ya, jadi menjelang Pilpres tahun 2019 ya, waktu itu saya tuh suka banget posting mengejek atau menjadikan bahan candaan buat diejek-ejek, buat jadi bahan tertawaan gitu tentang tokoh-tokoh politik tertentu ya. Dan saya lihat juga seluruh Indonesia hampir semua orang terbawa dengan arus Pilpres itu ya. Jadi bawaannya pengen ngejek gitu tokoh politik tertentu. Nah, itu seingat saya waktu itu hubungan saya dengan orang terdekat di lingkungan saya di kehidupan nyata juga nggak terlalu baik. Saya punya semacam masalah ya, walaupun itu tingkat ringan, dengan orang-orang yang ada di dekat saya ya, suami, tetangga ya, anggota keluarga lainnya. Itu saya nggak terlalu baik hubungan saya. Dan saya yakin juga para netizen yang suka mengejek, menjadikan bahan tertawaan terhadap tokoh apapun itu ya, baik itu tokoh politik, tokoh agama, selebriti, artis ya, dijadikan bahan yang istilahnya kekurangan atau kesalahan mereka itu yang negatif digembar-gemborkan, lalu ditertawakan dan dikritik ya secara pedas gitu ya, dihina. Itu orang-orang yang melakukan itu pasti deh di kehidupan nyata mereka juga sebenarnya punya masalah emosi sama orang-orang terdekat ya, mungkin pasangan, tetangga ya, teman kerja, bos atau atasan, mungkin juga dengan pasangan ya. Perhatikan aja kenapa ini bisa terjadi. Jadi kalau orang yang dia baik-baik aja, nggak punya masalah dengan siapapun, dan selalu menjaga kerukunan dan gampang memaafkan orang lain, itu dia nggak akan ikut-ikutan menghujat artis, menghujat tokoh ya, nggak akan ikut-ikutan itu. Karena apa? Sebenarnya kita, sikap kita terhadap orang lain dan apa yang kita lihat dari orang lain yang kita pandang itu negatif atau positif, itu tergantung dari apa yang terjadi di dalam diri kita, dalam kejiwaan kita gitu. Kalau diri kita itu masih menyimpan dendam atau luka batin, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, itu kita akan selalu bisa melihat kekurangan atau kesalahan orang lain. Baik itu di media ya, yang jauh, misalnya itu tokoh politik atau selebriti atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan selalu menemukan kekurangan dan kesalahan mereka. Dan kesalahan dan kekurangan dan sikap negatif mereka itu akan tetap ada gitu. Dan kita akan selalu menemukan orang yang bersikap negatif ke kita ya. Jadi saya ingat waktu itu saya suka menghujat tokoh politik di sosial media ya, terkait ini saya tidak membicarakan masalah benar atau salah
ya. Walaupun yang tokoh itu atau selebriti itu memang benar-benar berbuat salah atau berbuat negatif ya. Itu bukan masalah itu. Bukan berarti di sini saya membenarkan perbuatan negatif mereka atau perkataan negatif mereka. Saya bukan berarti membenarkan itu ya. Di sini saya membicarakan lebih ke spiritual dari diri kita sendiri. Ya, jadi orang yang suka mengombar-ngombar perbuatan negatif orang lain, baik itu tokoh, selebriti atau siapapun di sosial media, itu sebenarnya orang yang mengumbar itu yang punya masalah dari dalam dirinya sendiri. Begitu juga ketika kita menemukan orang lain ya, baik itu teman, tetangga, teman kerja, anggota keluarga kita yang bersikap tidak menyenangkan ke kita, itu yang bermasalah bukan mereka, tapi diri kita sendiri di dalam. Apabila kita sudah memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita, membersihkan luka-luka batin, membersihkan segala sesuatu yang negatif dari dalam diri kita, lihat saja, sikap orang lain itu akan berubah ke kita, menjadi lebih ramah, menjadi lebih baik, menjadi lebih friendly dan welcome ke kita gitu. Dan situasi yang kita hadapi pun akan berubah. Yang tadinya kita punya kesulitan keuangan, kita mau urusan-urusan ke orang kok susah, kemudian komunikasi dengan orang kok susah, mau jualan kok susah, itu akan berubah menjadi lebih baik, menjadi nggak susah lagi ketika kita bisa memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita, membersihkan emosi dan luka batin yang kita simpan. Ya, bahkan pasangan kita pun sikapnya akan berubah ke kita ketika kita memperbaiki diri kita sendiri. Ya, ini yang saya pelajari dari mentor saya. Nama beliau adalah Ahmad Sofyan Hadi. Jadi untuk bisa terhubung dengan beliau melalui email dan bisa masuk ke kelas beliau secara gratis di Telegram, itu silahkan klik link di deskripsi. Bagi yang belum ya, isi nama, WA, alamat email, nanti kalian akan dapat email dari mentor saya itu. Oke, demikian video hari ini, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.